melawai. Yang memberikan dan magnet itu tidak akan hilang. Magnet politiknya itu tidak akan pernah hilang. Yang kan udah teruji pilkada, terus kemudian setelah pilkada tetap menjadi perbincangan publik. Artinya apa? Dia tetap menjadi magnet politik, gitu. Dan itu tidak bisa terbantahkan. Bahkan semakin terlegitimasi ketika dia terbuang dari partai yang pernah mengusung dia. Jadi ya apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu tetap menjadi magnet politik itu kira-kira non. Oke, kalau tadi itu kita sudah lihat Bang Noel. Kalau ke Pak Sarmuji, kalau benar nggak sih ternyata kalau di Partai Golkar ini banyak komisarisnya dan sahamnya kalau ingin bergabung agak mahal nih ya ke Partai Golkar gitu? Kalau banyak komisarisnya mungkin iya, dia banyak pemegang sahamnya iya. Karena Partai Golkar adalah partai yang terbuka, semua orang punya share yang sama, punya punya saham yang sama sebenarnya. Jadi ini bukan hanya partai terbuka, ini seperti koperasi ini. Suaranya itu ditentukan oleh orang per orang, jadi semua punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama di Partai Golkar. Karena itu di Partai Golkar memang lebih terbuka untuk orang masuk ke Partai Golkar, siapapun itu, baik orang biasa, pejabat atau mantan pejabat sekalipun, itu memiliki peluang yang sama untuk masuk ke Partai Golkar. Dan setelah masuk Partai Golkar punya hak yang sama juga. Nyaris tidak ada privilege yang khusus sebenarnya, kecuali kita memang berkeinginan seperti Pak Jokowi tentu saja, karena kapasitas beliau, tadi Bang Noel sampaikan daya magnet beliau, lalu kedudukan beliau di negara, tentu kami harus menempatkan beliau secara lebih layak. Itu barangkali. Sebagai posisi? Kalau posisinya karena belum masuk, jadi kami nggak bisa berandai-andai. Nanti kalau Pak Jokowi sudah punya KTA Golkar, baru kami akan bahas. Yang jelas kami akan menempatkan seseorang secara proporsional. Andai kan Pak Jokowi waktu itu jadi presiden terus dibuang oleh PDI Perjuangan lalu masuk Golkar, tentu kami akan menempatkan lebih layak lagi karena beliau sebagai presiden.